Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dari mata kuliah pengantar ilmu komputer. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Musyair Aldino, serta anggota kelompok saya, yaitu Citra Lestari dan Nur Awal. Oke, kali ini kami akan mereview artikel mengenai pengaruh penggunaan media pembelajaran LCD proyektor terhadap prestasi belajar akidah akhlak di sekolah, yang ditulis oleh Mariono, Happy Susanto, Aldoredo Syam, serta artikel penggunaan media pembelajaran kolase berbasis proyektor terhadap siswa kelas 2 SD, yang ditulis oleh Farida, Reza Nur Asifah, Silvi Widiasari, serta Yayan Alfian. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Tekan. Oke, kali ini saya akan membacakan latar belakang dari kedua artikel tersebut. Artikel pertama yaitu mengenai pemanfaatan proyektor sebagai media pembelajaran di SMP. Pada artikel ini dijelaskan bahwa proses pembelajaran di sekolah masih banyak mengandalkan metode konvensional, seperti menggunakan papan tulis ataupun berbicara atau berceramah. Metode tersebut memang sederhana dan mudah dilakukan, tetapi seringkali membuat siswa cepat bosan. Akibatnya, daya serap dan perhatian siswa terhadap materi menjadi berkurang. Selain itu, banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep yang sifatnya abstrak abstrak karena kurangnya dukungan media visual. Untuk menjawab permasalahan ini, penggunaan proyektor menjadi salah satu solusi yang efektif. Dengan proyektor, guru dapat menampilkan teks, gambar, ataupun video yang relevan dengan materi. Tampilan yang lebih variatif dan menarik ini membantu siswa lebih fokus, mudah memahami isi pelajaran, sekaligus menciptakan suasana kelas yang lebih hidup. Dengan demikian, proyektor tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu visual, tetapi juga sebagai sarana pendukung dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Selanjutnya, artikel kedua. Artikel ini mengangkat persoalan rendahnya motivasi belajar siswa di kelas ketika pembelajaran hanya mengandalkan metode ceramah tanpa didukung media visual. Banyak siswa yang merasa kurang bersemangat, cenderung pasif, dan tidak terlibat secara aktif dalam proses belajar. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi guru karena motivasi merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan pembelajaran. Melalui pemanfaatan proyektor, guru dapat menampilkan materi dengan lebih jelas, menarik, dan interaktif. Misalnya, dengan menambahkan ilustrasi, animasi, maupun video yang sesuai dengan topik pelajaran. Hal ini mampu meningkatkan perhatian siswa, membuat mereka lebih antusias, serta mendorong partisipasi aktif dalam diskusi kelas. Dengan kata lain, kehadiran proyektor tidak hanya memperkaya cara guru menyampaikan materi, tapi juga berperan penting dalam meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa. Untuk materi selanjutnya, saya persilahkan kepada teman saya, Nur Awal. Kepada Nur Awal, saya persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih moderator atas. Baik, di sini saya akan menjelaskan artikel 1. Baik, pengetahuan aktivitas pengguna proyektor dalam meningkatkan pemahaman siswa.
Yang kedua itu menguji peran proyektor sebagai media visual atau menjelaskan materi abstrak. Yang ketiga itu ada memberikan alternatif media pembelajaran yang lebih menarik dibanding metode konvensional. Nah, pada poin pertama itu mengetahui efektivitas penggunaan proyektor dalam meningkatkan pemahaman siswa untuk mengidentifikasi perbedaan tingkat pemahaman siswa ketika belajar dengan metode konvensional. Konvensional itu bisa diartikan seperti menjelaskan hanya mendengarkan suara tanpa melihat atau menampilkan visual seperti gambar saya. Nah, dibandingkan dengan menggunakan proyektor yang bisa menampilkan gambar. Yang kedua itu menguji peran proyektor sebagai media visual untuk menjelaskan materi abstrak. Nah, kita mengetahui bagaimana proyektor membantu guru dalam menyampaikan materi abstrak agar lebih konkret dan mudah dimengerti. Yang ketiga itu memberikan alternatif media pembelajaran yang lebih menarik dibanding metode konvensional. Nah, menilai sejauh mana penggunaan proyektor berkontribusi terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi guru dalam memilih media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Adapun artikel kedua, yaitu mengukur pengaruh penggunaan proyektor terhadap motivasi belajar siswa. Nah, seperti itu, mengukur tingkat motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah penggunaan proyektor dalam pembelajaran. Yang kedua, ada menilai apakah proyektor dapat meningkatkan kreativitas di kelas. Nah, menjelaskan bagaimana tampilan materi visual yang ditanyakan oleh proyektor dapat mempengaruhi antusiasme atau antusias seorang siswa untuk menjawab, seperti perhatiannya dan partisipasi siswa. Menunjukkan bahwa proyektor dapat menjadi faktor pendukung peningkatan hasil belajar. Memberikan gambaran kepada guru tentang manfaat praktis dari penerapan media proyektor sebagai strategi pembelajaran yang lebih modern dan menyenangkan. Dengan adanya tujuan ini, penelitian berusaha menunjukkan bahwa penggunaan proyektor mampu menciptakan suasana belajar yang aktif, interaktif, dan mendorong semangat belajar siswa. Begitu saja. Saya terima kasih. Saya lanjutkan kepada moderator. Oke, terima kasih saudara Awal. Selanjutnya saya persilahkan kepada saudari Citra Ayu Lestari untuk membacakan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan singkat mengenai artikel pertama. Penggunaan proyektor dalam pembelajaran akidah akhlak membantu guru menyampaikan materi lebih menarik. Nah, proyektor memungkinkan guru menampilkan materi dengan cara yang lebih modern, bukan hanya tulisan di depan. Dengan adanya tampilan visual seperti teks yang diperjelas, gambar ilustratif, maupun video singkat, materi akidah akhlak yang biasanya abstrak bisa disajikan secara menarik. Hal ini membuat siswa lebih fokus memperhatikan penjelasan guru. Kedua, visualisasi materi, gambar, teks, video membuat siswa lebih fokus dan mudah memahami. Nah, banyak konsep dalam akidah akhlak yang sulit dipahami jika hanya dijelaskan secara lisan. Dengan proyektor, guru dapat menampilkan contoh konkret dalam bentuk gambar atau video yang relevan. Visualisasi tersebut membantu siswa menghubungkan teori dengan praktik sehari-hari, sehingga pemahaman mereka terhadap materi menjadi lebih cepat dan mendalam. Selanjutnya, analisis menunjukkan adanya hubungan positif antara penggunaan proyektor dengan peningkatan prestasi belajar siswa. Nah, hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan proyektor berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Data menunjukkan peningkatan nilai rata-rata siswa setelah pembelajaran menggunakan media proyektor. Artinya, teknologi ini bukan hanya mempermudah penyampaian guru, tetapi juga berdampak nyata pada peningkatan prestasi akademik siswa. Untuk artikel kedua, yaitu proyektor dipakai untuk menampilkan materi secara interaktif di kelas 8 SMP. Baik, penggunaan proyektor memungkinkan guru menampilkan materi pembelajaran dengan cara yang lebih interaktif. Materi yang biasanya bersifat abstrak dapat ditampilkan dalam bentuk gambar,
teks, animasi, maupun video. Dengan tampilan ini, suasana kelas menjadi lebih hidup dan siswa lebih mudah mengikuti alur pembelajaran. Kedua, siswa menjadi lebih antusias, tidak cepat bosan, dan lebih aktif bertanya. Proyektor membuat materi terlihat lebih menarik dan bervariasi, sehingga siswa tidak hanya mendengar ceramah guru. Hal ini menumbuhkan rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Siswa cenderung lebih aktif, memberikan pertanyaan, berdiskusi, dan terlibat dalam proses pembelajaran. Antusiasme ini menunjukkan adanya perubahan sikap positif terhadap kegiatan belajar. Selanjutnya, hasil penelitian tindakan kelas menunjukkan peningkatan skor motivasi belajar siswa. Nah, penelitian membuktikan bahwa setelah penggunaan proyektor dalam pembelajaran, terdapat peningkatan skor motivasi belajar siswa. Artinya, proyektor tidak hanya membuat siswa lebih bersemangat saat belajar, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam meningkatkan minat dan dorongan mereka untuk memahami materi yang lebih baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Saudari Citra Ayu Lestari atas materi yang telah dipaparkan. Kita lanjut ke kesimpulan. Oke, dari kedua artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan proyektor memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Pada artikel pertama, proyektor terbukti membantu guru menyampaikan materi akidah akhlak dengan lebih menarik, mempermudah siswa memahami konsep abstrak, serta berdampak positif terhadap peningkatan prestasi belajar. Sementara itu, artikel kedua menunjukkan bahwa proyektor dalam pembelajaran kolase berbasis interaktif dapat meningkatkan antusiasme siswa, mengurangi kebosanan, serta mendorong mereka lebih aktif bertanya. Penelitian juga memperlihatkan adanya peningkatan skor motivasi belajar siswa secara keseluruhan. Kedua penelitian menegaskan bahwa proyektor tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu visual, tetapi juga mampu meningkatkan prestasi akademik sekaligus motivasi belajar. Hal ini membuktikan bahwa integrasi teknologi dalam pendidikan, khususnya melalui proyektor, dapat meningkatkan suasana kelas yang lebih interaktif, efektif, dan menyenangkan. Oke, mungkin sampai sini saja presentasi dari kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada teman-teman sekalian apabila memiliki materi yang mungkin belum dipahami atau mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya. Oke, saya persilahkan kepada Saudari Jeza Rahma Aulia untuk menyampaikan pertanyaan yang ingin diajukan. Oke, baik. Terima kasih untuk moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya sendiri. Di sini saya akan menanyakan mengapa proyektor penting di dalam pemahaman siswa dan juga apa kelebihan jika menggunakan maksudnya proyektor di dalam ceramah agama. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan oleh Saudara Jeza Rahma Aulia. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman-teman yang lain untuk memberikan pertanyaan apabila ada yang belum dipahami. Saya. Oke, saya persilahkan kepada Saudari Nur Amelia Ramadhani untuk mengajukan pertanyaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Jadi, apa saja kekurangan dan tantangan proyektor dalam penerapan atau memvisualisasikan metode pembelajaran bagi siswa maupun mahasiswa? Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bisa diulang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amelia? Ya, Bisa diulang Mungkin pertanyaannya? bisa diulangi. oke. Apa saja kekurangan dan tantangan proyektor dalam penerapan atau memvisualisasikan metode pembelajaran bagi siswa maupun mahasiswa? Sudah Oke, jelas? terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan oleh Saudari Nur Amelia Ramadhani. Saya persilahkan kepada teman-teman untuk menanyakan satu pertanyaan terakhir. Nah, Saya. oke, Saudara Muhammad Ahmad, Saudara Ahmad Rizky. Oke, makasih telah memberi kesempatan untuk menanyakan kepikiran yang ada di otak. Oke. Pertama-tama pertanyaan saya tentang proyektor yaitu apa kelebihan dan kekurangan penggunaan proyektor dibandingkan dengan layar monitor yang biasa? Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan penggunaan proyektor dibandingkan layar monitor biasa. Saya telah Dibandingkan catat, apa tadi? dibandingkan layar monitor biasa. Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan oleh Saudara Ahmad Rizky. Makasih. Saya persilahkan kepada Saudari Citra Ayu Lestari untuk menjawab pertanyaan dari Amel. Oke, baik. Untuk pertanyaan dari Nur Amelia Ramadhani, apa saja kekurangan dan tantangan proyektor dalam penerapan atau memvisualisasikan metode pembelajaran bagi siswa maupun mahasiswa? Apakah sudah betul? Betul. Oke, baik. Jadi, kekurangan proyektor dalam pembelajaran yaitu ketergantungan pada kondisi ruangan. Seperti proyektor memerlukan ruangan yang cukup gelap agar gambar terlihat jelas. Pencahayaan yang terlalu terang dapat mengurangi kualitas visual. Dan untuk tantangan dalam penerapan proyektor untuk pembelajaran, yaitu akses dan ketersediaan alat. Karena tidak semua siswa atau perguruan tinggi memiliki fasilitas proyektor yang memadai, terutama di daerah terpencil. Baik, terima kasih. Apakah sudah jelas? Sangat jelas. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Saudari Citra Ayu Lestari atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Nur Awan untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Jaiza Rahmaulia. Oke, kepada Awal Nur saya persilahkan. Bisa saya ambil alih moderator untuk menjawab Ya, pertanyaan? silahkan. Baik, tadi pertanyaan Saudari Jesa itu mengapa proyektor penting dalam pemahaman siswa dan juga apa kelebihan jika penggunaan proyektor di dalam ceramah agama, betul? Iya, Nah, betul. baik. Yang pertama itu proyektor penting dalam pemahaman siswa karena membantu menampilkan materi secara visual atau gambar, membuat pelajaran lebih menarik dan memudahkan siswa memahami konsep yang sulit. Nah, dalam ceramah agama itu proyektor berguna untuk menampilkan ayat, hadis dan menjelaskan secara jelas, membuat ceramah lebih interaktif dan mudah dipahami serta membantu peserta mengikuti materi dengan lebih baik. Apakah jelas, Saudari Jaiza? Iya, sudah jelas. Terima kasih. Baik, sama-sama. Saya kembalikan kepada ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Saudara Awal Nur. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Ahmad Rizky mengenai apa kelebihan dan kekurangan penggunaan proyektor dibandingkan layar monitor. Oke, kelebihan dan kekurangannya adalah untuk kelebihan proyektor bisa menampilkan gambar yang besar, cocok untuk banyak orang dan mudah dipindahkan. Untuk kekurangannya sendiri, kualitas gambarnya kurang tajam, serta butuh ruangan yang gelap dan perawatan lebih rumit.
Untuk kelebihan monitor itu, gambarnya lebih jelas dan stabil. Akan tetapi, kekurangannya ukuran layar yang terbatas. Oke, itulah tadi jawaban yang telah saya paparkan. Apakah sudah jelas, Saudara Eki? Iya, makasih. Sangat jelas sekali. Makasih. Oke, mungkin sampai sini saja dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.